Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirapikan dahulu tempat duduknya, bukunya disiapkan ya. Jika sudah siap, boleh dipimpin doa oleh KM-nya. Siapa KM-nya? Araj? Araj disiapkan dulu. Berdoa mulai. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam materi memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin kita mempelajari apa ya kira-kira? Bu, apa? minggu kemarin membahas tentang indahnya keberagaman. Ya, indahnya keberagaman. Kemudian sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oh, masuk semua? Iya. Alhamdulillah. Kalau masuk semua, sekarang seperti biasa melakukan pembiasaan membacakan Quran surat Al-Quraisy. Dibuka juz amanya bersama-sama. Sudah dibuka juz amanya? Ayo dibuka. Sudah ketemu halamannya? Kalau sudah ketemu halamannya, kita bersama-sama membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Pada hari ini kita akan mempelajari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Setelah mempelajari Quran surat Al-Hujurat ayat 13, maka kalian yang pertama harus mampu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil ya. Kemudian mampu menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, ada yang tahu tidak apa keutamaan penghafal Al-Quran
menjadi manusia yang terbaik. Ya. Di sini dijelaskan sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Keutamaan menghafal Al-Qur'an yang pertama adalah menjadi manusia yang terbaik. Lihat di sini. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Yang kedua adalah kenikmatan yang tiada bandingnya. Keutamaan menghafal Quran yang kedua adalah kenikmatan yang tiada bandingnya. Lihat. Yang ketiga, keutamaan menghafal Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran adalah pemberi syafaat di hari kiamat. Dari hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Artinya apa? Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya. Ahlinya siapa? Yang membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat, keutamaan penghafal Al-Quran, bukan pembaca, tapi penghafal Al-Quran. Pahalanya berlipat ganda. Paham ya? Selanjutnya, adab membaca Al-Quran. Yang pertama, lihat. Yang pertama coba baca oleh Apika. Ada menghafal Al-Quran apa? Niat yang ikhlas, kebersihan hati dan tubuh. Ya, yang pertama niat yang ikhlas. Yang kedua tadi kebersihan hati. Kalau sudah ikhlas, hatinya akan bersih. Kebersihan hati dan tubuh. Jadi sebelum membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga coba bacakan apa? Disiplin dan konsisten. Ya, disiplin dan konsisten. Menjadi penghafal Al-Quran jika tidak konsisten, konsisten itu apa? Ada yang tahu? Konsisten itu adalah setiap hari menghafal. Bukan sekarang murojaah, sekarang setelah hafalan, besok tidak. Itu akan lama-lama akan lupa. Ya, harus disiplin dalam menghafal Al-Quran. Jadi setiap hari harus setelah hafalan. Kemudian yang ketiga, memahami makna ayat. Kalau sudah memahami makna ayat, bukan hanya menjadi penghafal Al-Quran untuk bergaya. Saya tahfidz 30 juz. Itu hanya untuk bergaya. Tetapi kalau sudah memahami maknanya, memahami arti yang ada di dalam Al-Quran tersebut, kita akan mempelajarinya, akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi membacanya dengan tartil, ya, bukan ngebut seperti Rosi, bukan, tetapi membacanya dengan pelan-pelan. Terakhir sebelum menghafal Al-Quran, berdoa dulu. Kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat 13 bersama-sama. Sebelumnya dibuka dulu Al-Qur'annya, dicari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Karena kita akan mendengarkan pembacaan Quran surat Al-Hujurat dari audio. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan murotal dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sekarang kita baca bersama-sama
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Subhanallah. Sudah lancar ya membaca Al-Qur'annya? Ada yang mau mencoba lagi membaca Al-Qur'an? Siapa? Ada yang mau membaca? Regina? Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Tes ya, bukan membaca tetapi menghafal. Kemudian lihat ke layar, ke papan tulis. Nah, seperti yang ibu tadi bacakan di awal, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam metode penghafalan, selain konsisten, kita juga bisa menggunakan metode perkata dan juga mengetahui artinya. Ya, sekarang ibu akan membacakan Arabnya, ayatnya. Kalian bisa membacakan artinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, hai orang-orang, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, Allah ialah orang yang paling bertakwa. Inna, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, khabirun, lagi maha teliti. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menghafal Al-Quran, harus konsisten, harus rajin dalam menghafal per ayat. Boleh setelah mengetahui menghafal per ayat, kalian bisa mengetahui maknanya atau arti dari ayat tersebut. Insya Allah kalau sudah melaksanakan kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, kita dapat menghafal Al-Quran dengan baik, ya, tanpa ada hambatan. Selanjutnya, sesi hafalan. Untuk sesi hafalan, kalian sekarang boleh dibaca berulang kali. Setelah dibaca berulang kali, nanti ibu akan memanggil satu orang dari satu kelompok untuk menghafal ke depan dan membacakan artinya.
videonya pada WA Ibu ya. Mengerti? Untuk selanjutnya kita refleksi dulu mengerjakan LKPD yang terdapat dalam puisi. Sekarang dibuka Chromebooknya masing-masing. Dilihat Chromebooknya, diklik join linknya, kemudian setelah join link kalian masukkan kodenya. Dengar ini. Al-Hujurat artinya Ayo rasa. Ibu akhiri ya karena waktunya sudah habis. Kita lihat siapa yang menjadi winner pada games kali ini. Siapa? Zeng zeng zeng. Siapa? Beri tepuk tangan pada Rasa. Nah anak-anak, setelah kita tadi melaksanakan mengerjakan LKPD, sekarang sebelum Ibu tutup materi pembelajaran pada hari ini, apakah ada pertanyaan mengenai pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Ya, boleh ada. apa hukumannya jika seseorang lalai menjaga hafalan Al-Quran? Ya, apa hukumannya jika seseorang lalai dalam menghafal Al-Quran? Kira-kira ada yang bisa menjawab teman-teman? Saya Bu. Oh, boleh Muplika. Tidak dianjurkan karena hafalan Al-Quran adalah amanah Rasulullah. Rasulullah bersabda, jagalah Al-Quran ini demi Allah, sesungguhnya ia lebih cepat hilang daripada seekor unta yang lepas dari ikatannya. Menghafal Al-Quran jika seseorang lalai atau lupa itu sangat tidak dianjurkan. Nabi juga mengisyaratkan seperti kuda lepas dari talinya. Jadi kalau sudah kuda lepas dari talinya, biasanya susah kembali lagi pada kandangnya. Jadi kalau nanti kalian menjadi seorang penghafal Al-Quran, diharapkan harus bisa menjaga hafalannya. Seperti itu ada? Bisa dimengerti? Masih ada pertanyaan atau kita akhiri? Ada pertanyaan lagi? Tidak. So, Raina Bagaimana cara menjaga hafalan agar tidak mudah lupa? Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga hafalan agar tidak mudah lupa. Ada yang mau menjawab? Ibu, murojaah mengulang hafalan. Rutin mengulang hafalan setiap hari. Mengamalkan isi Al-Quran. Menghafal sekaligus menghayati makna dan mengamalkannya. Membaca dalam sholat. Membaca ayat yang dihafal saat sholat sunnah atau wajib. Mengajarkan hafalan. Mengajarkan kepada orang lain dapat memperkuat hafalan. Agar tidak lupa, salah satunya adalah dengan murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan yang sudah disetorkan, sudah dihafal. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi penghafal Al-Quran yang bisa membawa orang tua kalian juga ibu ke dalam surganya Allah. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulannya kita simpulkan bersama-sama. Ya, apa? Bagaimana kesimpulannya dalam materi ini? Regina coba simpulkan. Memahami makna ayat ini mengajarkan pentingnya persaudaraan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, serta menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Ya, betul sekali. Kemudian dalam metode hafalan, yang pertama kalian bisa melakukannya dengan cara pengulangan. Kemudian dengan cara memahami maknanya, pembagian per frasa, per kata yang tadi kita sudah laksanakan, dan kemudian pendengaran. Jadi sering mendengarkan, insya Allah akan hafal. Selanjutnya praktik dan evaluasi, mengulang hafalan secara konsisten dan meminta orang lain untuk menyimak. Yang seperti tadi kita sudah laksanakan. Paham ya semuanya? Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Minggu depan kita dapat bertemu kembali dalam materi Asmaul Husna. Di rumah kalian PR-nya jangan lupa menghafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan merekamnya menggunakan handphone, kemudian dikirimkan kepada ibu melewati WA.
Bisa dipahami anak-anak? Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Mulai. Jangan lupa tugas di rumahnya dikerjakan. Dari Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.